Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia Azahra, absen 5 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran geografi mengenai antroposfer, angka harapan hidup. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu ada pengertian dan manfaat angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau AHH adalah rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup atau AHH berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. AHH juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Yang pertama itu ada akses dan kualitas layanan kesehatan. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan obat-obatan, sangat mempengaruhi meningkatnya angka harapan hidup. Yang kedua itu ada sistem akses dan kualitas layanan kesehatan juga. Ini sistem kesehatan yang baik dapat mencegah dan mengobati penyakit, mengurangi angka kematian dini, dan meningkatkan kualitas hidup. Program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penanganan penyakit menular juga berperan penting dalam meningkatkan AHH. Sebagai sehat masyarakat suatu negara, maka angka harapan hidup itu akan lebih tinggi. Yang selanjutnya ada tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan kesadaran dan pentingnya kesehatan, pola hidup sehat, dan kemampuan untuk mengakses informasi kesehatan. Masyarakat yang berpendidikan cenderung memiliki pengetahuan tentang nutrisi, sanitasi, dan mencegah penyakit yang dapat meningkatkan harapan hidup. Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi akses ke layanan kesehatan. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi dan kemiskinan. Tingkat pendapatan dan kemiskinan mempengaruhi akses individu terhadap makanan bergizi, air bersih, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan. Negara atau wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah karena keterbatasan sumber daya untuk mempengaruhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ekonomi juga dapat menyebabkan perbedaan dalam harapan hidup antara kelompok masyarakat. Yang selanjutnya ada lingkungan dan infrastruktur. Lingkungan yang bersih dan aman, termasuk ketersediaan air bersih, sanitasi yang baik, dan pengelolaan limbah, sangat penting untuk mencegah penyakit. Polusi udara, air, dan tanah dapat menurunkan harapan hidup dengan meningkatkan risiko penyakit pernapasan, jantung, dan infeksi. Infrastruktur yang baik seperti transportasi yang memadai juga mempengaruhi akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan umum dapat membantu peningkatan angka harapan hidup. Selain 4 faktor di atas, faktor lain seperti gaya hidup, misalnya kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik, konflik atau perang, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional seperti World Bank dan WHO, angka harapan hidup di Indonesia saat ini berada di kisaran 71-73 tahun. Di Indonesia, AHA penduduk semakin meningkat. Pada tahun 2024, AHA penduduk Indonesia meningkat menjadi 72,39 tahun, naik dari tahun 2023 yang sebesar 72,13 tahun. Harapan hidup di Indonesia saat ini pada tahun 2025 adalah 72,67 tahun, meningkat 0,24% dari tahun 2024. Seperti yang sudah dijelaskan, sesuai dengan faktor-faktor yang dijelaskan tadi, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia itu di beberapa literatur yang saya baca memang ada peningkatan di 4 faktor tersebut dalam tahun-tahun terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.